Kemudian sekarang beliau Ketua Umum Asrama Putra Pondok Pesantren Salafi Terpadu Anisalah Lirboyo tahun 2007-2008 ya. Nyantranya cukup lama nih. Kemudian Sekretaris Forum Diskusi Forum Mahasiswa Indonesia Al-Afgaf Ormil Hadramaut Yaman 2009 sampai 2010. Lalu Koordinator Forum Diskusi Formil 2010-2011. Ketua Panitia Pelaksana Lomba Karya Tulis Ilmiah ke-6 Persatuan Pelajar Indonesia di Yaman tahun 2010-2011. Pimpinan Redaksi Jurnal Sketsa PPI Yaman, Wakil Ketua Tanfid Pengurus Cabang Istimewa dan Nahdlatul Ulama di Yaman tahun 2012-2013. Kemudian beliau juga prestasinya cukup banyak sekali nih ya. Di antaranya juara 1 Putra Musabaqah Qiraatul Kutub. Mantap ini kitabnya ya, sudah ngelotok gitu ya. Kemudian sudah banyak juga karya tulisnya ini. Yang jelas sekarang beliau aktif di ketua pemuda di NU ya, PCNU Kabupaten Serang sebagai ketua umum, dan beliau hari ini akan memberikan ilmu kepada kita semua tentang apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan fikih peradaban. Bagaimana kaitannya dengan kita kalangan pesantren? Apakah kita pesantren ini sudah punya peradaban atau belum? Atau nanti ada rekomendasi mungkin setelah pertemuan ini peradaban apa yang akan diusul oleh kita dari kalangan pesantren untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan bernegara dan berbangsa, dan kaitannya dengan bagaimana kita dari kalangan pesantren mempererat kembali kesatuan berbangsa kita, kebangsaan kita. Tentunya tidak jauh dari bagaimana itu fikih peradaban akan dibangun. Mungkin fikih peradaban adalah sesuatu yang baru, karena biasanya kalau ngomong fikih tadi sudah disinggung itu tahunya fikih salat, zakat, pulang ahad gitu ya. Dan kita sekarang akan dibawa ke fikih peradaban. Apa sebenarnya fikih peradaban dan bagaimana nanti secara gamblang akan segera dijelaskan oleh Bapak Kiai Haji Lodi. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu WC atas waktunya. Langsung saja bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, adik-adik, yayasan pesantren Nahdlatul Atfal Astana Carena. Niki kula kudu ngomongin Jawa apa Indonesia nih? Jawa baik ya. Tapi kan Ibu ATK bukan ngertos gitu. Ngertos Bu. Ya, niki kula paling saya sebentar saja untuk mendeskripsikan fikih peradaban wama adro kama fikih peradaban ya. Kemudian langsung ke tema fikih siasah kita, nation state, negara berbangsa ya. Nanti kita sedikit saja mengulas. Sing awalnya adalah guru saya di UIN SMA Banten, Dr. Ahmad Hidayat LCMAG, tapi beliau mendadak berhalangan. Salam dari beliau, mohon maaf. Jadi akhirnya saya yang mahasiswa beliau ya menggantikan beliau. Jadi ini rapoting nahu ini jadi badal kolak, ampura gitu. Yang pertama Bapak Ibu, niki kula dah bebas ya. Punten niki. Langsung mau. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mengenal tadi sebagaimana sudah dipaparkan oleh
Bapak Kepala Kemenang kita, ya, wong NU pesantren itu sudah biasa ngaji kitabut toharoh, kitabut sholat, kitabut zakat, kitabul haji. Nah ini tiba-tiba ya di era kepemimpinannya Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU, ya beliau bersama jajaran ingin mengajak ke nuansa baru. Nah ini fikih peradaban, dalam bahasa Arabnya fikhul hadharah. Jadi dari hadar, hadir. Jadi ibu-ibu hadir di kiri pun berperadaban secara maknawi, secara lughatan sudah hadir, berarti berperadaban. Nah, apa yang melatar belakangi NU mulai mengajak kita untuk menelaah fikih peradaban, yang kemudian nanti salah satu instrumennya adalah fikih siasat, fikih politik. Salah satunya lagi adalah negara bangsa. Jadi nanti akan dikupas jelas oleh saudara kami, ya, teman kami, sahabat kami, Pak Dr. Idris Mas'ud nanti. Nah Bapak Ibu, ternyata NU Nahdlatul Ulama jauh ya sebelum kemerdekaan, jauh sebelum terbentuknya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nation States itu ya, NU juga itu United Nation ya. Nah beliau itu NU ini didirikan Bapak Ibu. Coba adik-adik ya, oleh siapa NU ini didirikan? Mbah Hasyim Asy'ari aja. Tapi ada nggak yang tahu siapa yang menyusun lambang ini? NU nih. Gus Dur, ini kan? Siapa coba? Bukan. Siapa? Siapa? Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kiai Haji Ridwan Abdullah. Beliau pelukis juga kiai. Jadi nanti harus ada ini dari alumni Astana ini, dia pelukis ya kiai. Jadi seniman gitu. Nah beliau sebelum melukiskan lambang Nahdlatul Ulama ya melalui ritualnya ya, karena beliau kiai istikharah kriya ya, dikian Mbah Hasyim Asy'ari Ridwan Abdullah gawe sila seniman gawe kan kerja logo sembuah terus gawe hand hanya logo sebenarnya ya, tapi karena ini merupakan simbol kebangkitan ulama di era penjajahan saat itu, beliau nggak mau sembarang gambar. Beliau istikharah, kemudian dari hasil istikharah beliau melihat di langit apa yang kemudian beliau lukiskan di sini. Coba bayangkan, ini nggak sembarang tulisan Nahdlatul Ulama NU, enggak. Ya, di dalam itu ada apa itu? Dunia, peta dunia. Ada ikatan, kemudian baru apa? Nahdlatul Ulama. Sing didhawuhaken huruf apa niku? No. Tetel. Bo. Nah, bod ya. Bod. Nah, ini memiliki isyarat yang luar biasa. Memiliki visi misi tidak hanya untuk bangsa Indonesia saja, tapi visi misi NU go internasional. Makanya melihat kondisi dunia sekarang, melihat Indonesia yang majmuk tetap bersatu dalam ikatan itu, tampar itu ya, saatnya di era kepemimpinan Gus Yahya di akhir abad ke-1 menuju abad kedua, NU tidak hanya mau menyelesaikan konflik di internal Indonesia saja. NU di era beliau yang sudah didahului oleh Kiai Haji Said Akil diteruskan lagi ingin menjadikan NU
lebih umumnya lagi beragama menjadi solusi untuk peradaban dunia. Makanya visinya Rois Am Suriah PBNU Hadratus Syekh Haji Miftahul Akhyar, NU abad ke-1 menuju abad ke-2 ingin apa? Mendotkan dunia. Mendotkan dunia. Nah, ada apa dengan dot? Dot itu cepek Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ana afsahu man nataqa bil qad. Akulah orang Arab sing paling fasih melafalkan qad. Nah, padahal ya dalam ilmu tajwid makharijul huruf, makhraj huruf sing paling angel itu apa? Qad. Qad paling angel itu. Paling serakah lidahnya iya kegusi ke gigi gerang muter qad ya. Ini dari huruf saja sudah menggambarkan sulit, dan itu telah dientaskan, telah diucapkan oleh Nabi, saya yang paling fasih. Nah, bagaimana peran dot ini ya diemban kembali oleh Nahdlatul Ulama, jadi mendotkan dunia, kemudian diterjemahkan oleh Gus Yahya. Mendotkan dunia itu apa maksudnya? Merawat jagat, membangun peradaban. Coba iki ndak semangat ke ya. Jadi fikih peradaban untuk jawabnya apa? Merawat jagat, membangun peradaban. Yuk bareng-bareng ya. Fikih hadrah. Itu yang latar belakangi ya adanya 250 titik. Jadi kita akan mewacana dan membincangkan bagaimana nih peradaban dunia saat ini. Ukraina kalau Rusia jotos-jotosan baik efeknya sampai menyebabkan resesi dunia. Apa resesi dunia itu? Nanti 2023 diramalkan segala kebutuhan dasar kita itu akan sulit didapat, akan sulit. Ya tentu sekarang kan mahal ya. Ndoknya pinter bu, terus mahal kan? Iya. Ibu kalau NU tidak berperan di situ, tidak terlibat di situ, waduh saya mau kan apa? Hukumnya ulama lari dari tanggung jawab ngomong umat. Nah di sini kita menanggung ya, menanggung beban ini. Nah Bapak Ibu, itu latar belakangnya. Yang kedua, fikih peradaban itu apa? Ya, namun fikih harus jelas ya. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat. Nah ditambah sekian peradaban. Peradaban itu bahasa Arabnya hadharah. Hadharah niku lamun dibuka ning kamus Al-Misbah. Kamus Al-Misbah niku menjadi tafaulane pendiri astana. Namine pengarangnya adalah Syekh Ahmad Al-Fayumi. Ya, begini. Ya, Al-Misbahul Munir karya Syekh Ahmad Al-Fayumi. Lah sedikit pendiri asal niki Kiai Haji Muhammad Fayumi Tawil. Nah, itu tafaulan kurang lebih ini penulis Al-Misbahul Munir. Hadharah niku masdar saking hadharah. Hadharah niku artinya apa? Hadir, terus peradaban itu. Lawan katanya hadharah niku badawah. Badawah niku berpindah-pindah tempat yang sudah dikatakan oleh Pak Kepala Kemenang. Awalnya manusia ya di awal dari Nabi Adam turun sing surga itu nih India itu aja bayangaken ning desa ni Saruhan udu desa ni udu amil kan bisa jadi India itu di Indonesia turun Nabi Adam. Iya karena Indonesia kan coba ditulis ya bahasa Arab Indonesia anak jadi bengenka Indonesia kan termasuk India dalam kitab-kitab klasik. Indonesia itu termasuk juzur Hindia.
pulau-pulau keindiaan. Bisa baik Nabi Adam pun turunin nih Indonesia, ayo percaya. Nah, Bapak Ibu, Nabi Adam saja ya pun tergolongnya masih badui, karena beliau nomaden, ngegelati kekasih, pindah-pindah Bu, ngegelati Siti Hawa, Siti Hajar tuh, Siti Hajar Nabi Ibrahim, ya, ngegelati Siti Hawa, ganti, ketemu ini pun di Jabal Rahmah kali Arafah kita. Ternyata Siti Hawa diturunkannya ning Jeddah, makanya arahnya Jeddah. Jeddah itu nenek, makanya Jeddah itu karena tempat turunnya Siti Hawa. Siti Hawa mau melayani orang adu Jeddah ning Jabal Arafah. Lah bayangkan Nabi Adam dari India ning Jeddah. Ya, menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya itu perlu 40 tahun Nabi Adam berpindah-pindah tempat mencari kekasihnya, 40 tahun bayangkan. Nah, dari Badawa itu lahirlah peradaban, pernikahan, nikah, melahirkan ini kan yang udah surga. Nah, punya anak sebagainya ya. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan Nabi Adam itu dua anak Bapak Ibu sampai cucu itu belum. Karena sekali lahir kembar lanang wadon. Kakang adik ini kan asal kudu sing lahir pada itu ora oleh. Lahir kedua lanang kandi. Kawinakan lagi lanang wadon kandi kawinakan karo silang. Akhirnya ada sengketa itu ya, biasa ya, Habil dengan Qabil. Nah, itu juga merupakan konflik awal di peradaban manusia. Awalnya dari sana Bapak Ibu ya. Kemudian yaitu secara makna bahwa Haboro itu lawan kata dari Badawa, yang awalnya nomaden, manusia itu demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya nomaden, pindah menjadi menetap hadir sepuluh ini umah kolombai. Adapun kerja boleh keluar, tapi engkau bengi sore baik wis mulai. Lamun bapak aslah bapak kopor orang mulai begini, wah tapi ini kan curiga ya. Nah, itu jadi ketika manusia sudah menetap di rumahnya, punya rumah permanennya ya, dari lahir sampai mati rumah kan harus pindah, itu sudah terciptanya peradaban. Nah, ini kajian lingual ya, substantifnya begitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud hadoroh secara istilahi? Secara istilahi intinya ya, menurut guru kami dari Syria, Syekh Muhammad Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mendefinisikan al-hadoroh istilahan wa atharut tafa'ul bainal insani wal qaum, efek interaksi antara manusia dan alam semesta. Bekasnya, hasilnya, itulah namanya peradaban. Tinggalkan apa? Itulah warisan, itulah namanya peradaban. Nah, dalam kajiannya fikih peradaban ini lebih ke membaca sejarah. Kayak tadi saya membaca sejarah. Tapi yang diinginkan oleh PBNU tidak hanya membaca sejarah. Fikih peradaban laisa mujarrad biqira'atit tarikh. Fikih peradaban tidak hanya membaca sejarah, tapi bagaimana sejarah kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Al-Madinah Al-Munawwarah, bagaimana kepemimpinan Khulafaur Rasyidin memimpin umat Islam ya, berfutuhat, melakukan
penaklukan, ya, menaklukkan dua imperium Persia, Romawi dan sebagainya. Bagaimana peradaban Islam yang jaya itu menjadi inspirasi kita untuk menjayakan Indonesia, untuk mendikdayakan NU membangun peradaban dunia. Nah, itu yang dimaksud oleh Gus Yahya dalam fikih peradaban ini, Bapak Ibu yang terhormat. Nah, kemudian ya, fikih peradaban ini ya, kita harus pahami bahwa dari dulu sampai sekarang, terutama di Indonesia, ya, kita berinteraksi tidak dengan kelompok-kelompok homogen, tidak hanya dengan sesama muslim. Lamun di Indonesia itu agama, suku jadi masalah, masih mending. Di Amerika kana, ya, di Amerika, di Australia itu sampai ke warna kulit itu masalah. Sirah kulit ireng di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Sing kulit putih kudu berpuasa. Itu masalah Eropa, Amerika, Australia begitu dulu, ya. Sehingga menggaungkan persamaan ras dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia, ya, Bang Haji Gopur warnanya apa, kita warna apa, kulitnya orang masalah. Sudah nggak masalah? Yang masih masalah sebagian warga negara kita, kemarin sing apalagi yang sudah gayanya alumni Timur Tengah. Nah, punten ini, saya juga Timur Tengah, dari Yaman, dari Malaysia, tapi yang nggak gitu-gitu amat. Ada sahabat-sahabat saya yang pulang dari Timur Tengah, ya, dari Saudi dan sebagainya, itu ikut tercuci otak dan sebagainya, itu ingin mendirikan apa yang disebut Daulah Islamiyah, negara Islam, Darul Islam dan sebagainya, menyudutkan, mendiskriminasikan sahabat-sahabat kita, warga-warga Indonesia kita yang non-muslim. Nah, pengaruh Islam transnasional inilah, ya, yang ingin dipersempit ruang geraknya oleh Nahdlatul Ulama. Negara, BIN, kepolisian, TNI nggak sanggup. Bahkan ada dalam survei TNI, Polri terjangkit juga virus Islam transnasional. Mereka mengatasnamakan Islam, mereka mengatasnamakan Al-Quran, mereka mengatasnamakan Rasulullah, semit-semit sunnah, lalu urutkan bid'ah kan, tapi tanpa rasionalisasi, tanpa reflektif, tanpa benar-benar berijtihad, tanpa melalui perangkat usul fikih. Nah, repot. Karena apa? Karena dalam Ibnu Rushdi, ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan an-nusus ad-diniyah mutanahiyah. Teks-teks keagamaan itu terbatas, bisa dihitung. Al-Quran berapa surat? Hanya 114. Hanya udah hafal Quran dulu. Hitung ya. Hadis weter pinten. Kehitung. Sedangkan dari Imam Ibnu Rushdi apa? Wal waqa'i wan nawazil ghairu mutanahiyah mutajaddidah. Sedangkan problem, setiap konflik, setiap permasalahan, setiap kejadian peristiwa itu akan terus berlanjut tanpa henti, terus terbaharukan, terusan. Nah, bagaimana bisa teks yang terbatas tadi menyelesaikan, memberi solusi terhadap setiap kejadian yang tidak terbatas? Nah, itulah pentingnya, ya, ngaji fikih kenen dan perangkatnya usul fikih. Nah, Bapak Ibu, Indonesia ini didirikan tidak hanya oleh Soekarno-Hatta, tidak hanya oleh Sapa Arane Tan Malaka. Walaupun Tan Malaka tahun 1928 dari Rusia, beliau membuat judul bukunya Nil Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Walaupun nama Indonesia Republik itu dari Tan Malaka,
Tapi tidak hanya komunis dan nasionalis yang mendirikan tanah air kita tercinta ini, tapi juga tidak lepas dari perannya para alim ulama. Tidak lepas dari peran aktifnya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dan kawan-kawan. Kalau di Banten ada Mas Abdul Rahman, ada Brigjen Sampun ning Cilegon ke, wenten Kiai Haji Abdul Latif ning Cibeber, wenten ning riki Abayai Fayumi Tawil. Itu semua berperan aktif dalam merumuskan dan melukiskan negara kesatuan Republik Indonesia. Cukup sebagai bukti ya, proklamasi Indonesia Pancasila yang kita yakini sebagai falsafah dan ideologi negara itu tidak ada yang menyimpang dengan Al-Quran hadis, nggak ada sama sekali. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Pancasila nomor siji apa? Tuhan yang Maha Esa. Itu semua sudah selesai, sudah selesai, finish itu PBNU itu. Apa PBNU? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, apa ini? NKRI, punya apa? Undang-Undang Dasar 1945. PBNU itu sudah finish, 4 pilar kebangsaan sudah finish. Tapi ada saja ya sahabat-sahabat kita yang ingin baru ngaji fikih ya, sing ingin baru ngaji Al-Quran ya, berani bom bunuh diri seperti terjadi di Bandung kemarin hanya karena otaknya itu negara togut, negara apa rame kafir, negara itu enggak. Dalam Muktamar NU 1934 di Banjar kalau nggak salah. Ini Pak Yai Idris nanti mohon dikoreksi nanti. Di sana ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini sudah masuk ke fikih siasah ya, negara bangsa. Ada pertanyaan, bagaimana status negara Hindia Belanda ini? Negara Hindia Belanda, di mana pemimpinnya apa? Wong kafir. Ya sekarang non muslim lah kasarnya, tapi ini karena masih penjajahan wong kafir. Ratu Wilhelmina ini Belanda kan ya, dipimpin oleh gubernur Hindia Belanda ini ya. Bagaimana tanah Jawa ini statusnya ini bagaimana? Apa Darul Harbi, apa Darul Islam? Bagaimana statusnya? Akhirnya namanya wong NU, buku kitab kuning, di buku kitab kuning. Alhamdulillah, wenten ketemu di kitab Bughyatul Mustarsyidin fi Talkhisi Fatawa Al-Muftin Al-Ashra ya, kitab karya Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, Bughyah Al-Mustarsyidin adanya. Nanti juga dikaji ya. Di pesantren banyak mengkaji ini. Dalam pasal apa? Pertanyaan, bagaimana status tanah Jawa yang sekarang dipimpin oleh Hindia Belanda? Apa statusnya? Kata beliau, rumusnya apa? Setiap tempat yang dulu pernah dikuasai oleh umat Islam, maka itu terkategorikan Darul Islam. Wa inis taulat alaihil kuffarul an, walaupun orang-orang kafir sekarang menguasainya. Coba Bapak Ibu, lamun orang ngaji fikih ya, bisa paham sampai ke sana enggak? Bahwa walaupun negara Hindia Belanda saat itu dipimpin oleh orang-orang kafir, tetap tanah Jawa ini adalah Darul Islam, tetap Darul Islam, yang kemudian ya dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq bahwa tidak hanya Darul Islam Indonesia ini, tapi juga Darussalam, wilayah yang penuh sejahtera, damai, sentosa ya.
Kenapa? Coba iki apa Syekh Abdurrahman Al-Masyhuri iki apa cuman ngarang? Cuma ngarang apa? Apakah ngarang beliau ini? Enggak. Beliau mengikut fatwa Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, penulis kitab Safinatus Shalah. Ning riki malah ngaji kitab Safinatus Shalah boten? Malah ya. Safinatus Shalah ciri pos dengan Safinatun Najah. Syekh Nawawi mensarahinya dengan kitab Sulamul Munajah. Ya, Safinatun Najah, Kasyifatus saja. Nah, penulis Safinatus Shalah yang kecil itu menjawab seperti ini. Apa landasannya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini? Mengatasnamakan bahwa tanah Jawa ini walaupun dikuasai Belanda adalah Darul Islam. Apa jawabannya? Jawab dewek, otak dewek, wenten landasannya penggalian perenungan beliau, ijtihad beliau dari hadis Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dari hadis ini ya, bahwa Islam itu selalu ada di atas dan tidak boleh dan tidak akan pernah ada yang di atasnya Islam, tidak ada. Jadi menurut Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, karena tanah Jawa ini dulu pernah dikuasai oleh Kesultanan Banten, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, oleh sultan-sultan yang sudah menerapkan Islam, syarat Islam sudah seperti itu, maka tidak bisa diganti status Darul Islamnya, walaupun sekarang saat itu ya masih dijajah wong London ya. Itu coba bayangkan, ini salah satu ya hasil ngaji fikih hadorah. Jadi sudah selesai itu status kita dan sudah selesai. Tinggal bagaimana kita mengisi ya peradaban kita dengan fikih siasah ini. Bapak Ibu, jangan dikatakan dan disempitkan politik siasah itu hanya politik praktis yang ya jangan sampai kekhawatiran Abayai Sobri ya terjadi di tengah kita. Jangan, bahwa politik itu kalau kita lihat kitabnya Ibnu Sina, Asy-Syekhul Akbar Ar-Rais Ali Ibnu Sina gitu ya. Beliau punya kitab namanya As-Siyasah. Namanya As-Siyasah. Begitu kalau ngaji bareng di Malaysia gitu ya. Jadi As-Siyasah itu ternyata tidak melulu urusan politik praktis. Siasat niku arane sederhana mah at-tadbir, ngatur urip lebih efektif. Niku arane politik. Politik itu ngatur urip dewek ke. Berarti kita sedang berpolitik, ngurus diri sendiri. Sampai ke politik ngurus adik, ngurus anak, ngurus rabi, itu juga boleh. Sampai ke politik perebutan kuasa, perebutan jabatan, sampai mengatur negara. Kenapa harus berpolitik? Jadi Ibnu Sina, jadi kitab As-Siyasah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sejak awal menciptakan makhluknya berbeda-beda. Laku sing padel makhluk Allah ini. Nah, dari keanekaragaman tadi perlu diatur. Anu sing cerdas, anu sing bloon, anu sing sedem, anu sing nurut, anu sing nakal, macam-macam itu. Jadi Ibu Sina, lamun kabeh Allah nakdiraken manusia ini sebagai raja, bahaya. Dunia ini hancur. Kenapa? Lo kabeh pada rebutan, pada perang, lah pasukannya laki atau primen raja kabeh. Itu ilustrasinya Ibu Sina itu luar biasa sekali. Bagaimana kalau Allah menciptakan manusia ini bermental pasukan kabeh, prajurit kabeh, lah hancur. Dunia ini hancur, tatanan sosial kita hancur. Maka sudah hikmah luar biasa Allah ciptakan apa?
ya manusia, ya warna, ya gua ke tanam tarupa itu berbeda. Beda. Nah, untuk mengatur semua keanekaragaman perbedaan itu, itulah ya sudah menjadi keniscayaan kita harus apa? Ngerti, paham, dan mempraktekkan siasat. Nah, kurang lebih mau baik rehin ya dari saya. Jadi sekedar prolog ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut dengan diskusi setelah pemaparan yang pasti spektakuler oleh sahabat kami Kiai Haji Dr. Idris Mas'ud. Atur nuhun kurang lebih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.